Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di satu rumah, di salah satu komplek perumahan di daerah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Di sini ada produksi empon-empon yang kemarin sempat viral. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bahwa empon-empon bisa meningkatkan imun, sehingga penyebaran COVID-19 bisa tertanggulangi dengan baik. Nah, saya sekarang berbincang-bincang dengan salah satu pemiliknya yang memproduksi empon-empon ini. Nah, seperti apa? Coba kita tanya. Sahabat UMKM, saya ingin bincang-bincang santai tentang produksi empon-empon ini dengan Ibu Bekti ya Bu ya. Nah, Ibu Bekti ini sehingga nama produksinya disebut dengan Bu Bekti. Nah, saya ingin tahu ceritanya beliau awal mula membuat produk ini gimana Bu? Asal muasalnya kan, saya kan berasal dari orang Jawa Pak. Oh iya. Dari kecil itu terbiasa dengan minum jamu. Jamu ya. Ketika saya di Kerawang itu minum jamu itu terasa tidak seperti Di Jawa ya. Makanya saya ada ide untuk membuat jamu ini sendiri. Dan kita buat terus, kita coba ke tetangga-tetangga juga, ke gereja gitu, mereka pada cocok. Terus akhirnya ya sudah, kenapa tidak kita produksi? Akhirnya menghasilkan secara ekonomi bisa menguntungkan kan Ibu ya, dan sangat terbantu dengan UMKM. Betul, luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu, yang Ibu produksi apa saja nih Bu? Ini ada 11 varian. Awalnya sih tidak sebanyak itu Pak. Iya. Yang utama tuh dulu adalah kunir asem, beras kencur, gula asem, jahe merah. Dan akhirnya kita tambah. Kemudian, Ini betul-betul bahan bakunya asli Indonesia semua ya Bu ya? Iya, ini asli banget. Dan tradisional betul kan gitu ya? Cara pembuatannya pun secara tradisional. Nah, silahkan Bu, apa lagi Bu? Nah, ini yang kita bikin itu pertama itu kan kunir asem, beras kencur, jahe merah, terus sejateku. Kemudian nambah lagi ada yang meminta itu manjakani. Jadi kunir asem manjakani, terus ada juga yang minta kunir asem sirih. Oh, berarti sesuai dengan permintaan, minta apa Ibu penuhi awalnya gitu ya, gitu. Gitu. Terus sejateku itu pas musim-musimnya Covid dan itu sangat-sangat diminati banget. Diminati gitu. ya. Kemudian ada yang merasakan lambung, oh itu kan kalau lambung itu pakai temulawak. Temulawak. Kita produksi juga temulawak. Jadi sudah ada 11 varian dan ini arahnya ke kopi rempah nanti Pak. Oh gitu. Sebenarnya sudah ada sih, lagi. sudah kita coba-coba, sudah pada cocok, hanya waktunya yang tenaganya yang belum. Sahabat UMKM, nah Ibu ini terus mengembangkan produknya dari mana? Dari informasi-informasi pelanggan. Nah, pelanggan menginformasikan saya kayaknya kalau ini bagus. Akhirnya Ibu ini coba buat, diuji cobakan, mereka cocok, akhirnya diproduksi begitu ya Bu ya. Nah, ini adalah R&D yang bagus, sahabat UMKM. Jadi walaupun kelihatan sederhana, tapi sudah menggunakan pola-pola research and development, sehingga pengembangan produknya menjadi semakin banyak dan bervariasi. Baik Ibu. Nah, setelah 11 produk ini, 11 varian ini, Ibu menjual selain tadi orang-orang yang minta ini kemana saja Ibu jual Bu? Ini ke galeri UMKM. Galeri UMKM. Terus ke tempat penitipan oleh-oleh itu. Oleh-oleh. Kemudian juga ada beberapa reseller Pak. Oh, ada reseller. Resellernya siapa aja tuh Bu? Yang boleh jadi reseller itu siapa gitu Bu? Oh, yang boleh reseller itu siapa aja Pak istilahnya? Siapa aja. Nah, sekarang ini yang paling banyak apa ini? Yang paling banyak itu orang-orang, ada beberapa orang yang misalnya resign dari kerjaan terus jadi reseller. Terus ada juga di Cikampek itu, di kompleks Kujang itu ada satu reseller yang istilahnya rutin lah, termasuknya rutin dan
penjualannya bagus. Bagus ya. Iya. Nah, sebulan atau sehari atau seminggu ini habis berapa, Bu? Berapa botol? Kalau sehari itu sekitar 100-an ya 100 botol. Itu yang terjual. yang terjual lah. Nah, berarti Ibu produksinya berapa nih satu hari kalau memproduksi? Produksinya tuh per 4-5 hari kalau nggak salah. Oh, 4-5 hari Iya. ya. Ibu produksi 100. Sekali kan kadang-kadang bikin 2 langsung, 2 varian. Oh, 2 varian. Mana yang langsung. habis? Oh, jadi memenuhi yang habis dari di stok kan gitu ya, kira-kira. Untuk selanjutnya itu biasanya adik saya yang mengurusi. Oh, gitu ya, Iya. untuk operasionalnya. Adik saya gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti saya tanya juga adanya ya, Bu ya. Nah, nanti saya ingin tahu juga nih, Ibu punya karyawan berapa, Bu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi ada ponakan yang nganter-nganter kan. Oh, gitu. Jadi untuk produksi hanya Ibu dengan adik Ibu ya? Iya. Wah. Oh, yang belanja kan ada suaminya adik saya. Oh. Semua dikaryakan. Sahabat UMKM, mengkaryakan semua anggota keluarga di dalam satu bisnis, saya kira ini luar biasa. Maka dari itu tinggal bagaimana nanti pembagian kerjanya, bagaimana komitmennya nanti secara bersama-sama, itu betul-betul harus memiliki komitmen yang kuat dari semua pihak. Ibu, ini ada 11 varian tadi kan disampaikan. Iya. Masing-masing varian ini punya khasiat berbeda nggak, Bu? Oh, berbeda, Pak. Oh, Itu gitu. khasiatnya berbeda-beda. Seperti misalnya kayak kunyit asam. Kalau kayak kunyit asam itu kalau orang Jawa sih semuanya udah tahu ya, itu menghilangkan rasa nyeri head kayak gitu, untuk mendapatkan tubuh ideal, biasanya untuk melangsingkan tubuh, Melangsingkan tubuh, itu ya pakainya iya. kunyit asam. Terus seperti beras kencur. Beras kencur itu untuk imun bagus, terus untuk nafsu makan juga, biasanya anak-anak yang susah makan itu pakainya beras kencur. Terus lagi misalnya kayak ini, Pak, yang mungkin orang lain mungkin produksi ini jarang saya belum pernah mengerti ya, belum pernah tahu. Itu ada kapulaga, Pak. Kapulaga itu dia melancarkan air seni, jadi buang air kecil. Itu dia bisa jadi bisa ini, Pak, batu ginjal atau ginjal gitu, ini bagus, bagus gitu ya. Jadi itu pakainya kapulaga. Nah, berarti semuanya ada khasiatnya masing-masing. Iya. Dicantumkan, Bu, di situ khasiatnya. Kalau saya mencantumkan belum berani, Pak. Masalahnya itu kalau dicantumkan di sini itu kan harus melalui tes betul, yang banyak ya. Terus kita memang udah dalam proses sih bikin brosur. Jadi itu tidak dicantumkan di botol, tapi ada di brosur ya. Okay. Jadi manfaat-manfaatnya itu ada di brosur. Itu sebagai gitu. informasi saja buat Sebagai informasi, pelanggan ya. iya. Betul. Soalnya kalau saya mencantumkan di botol itu mungkin banyak hukum-hukumnya itu banyak. Betul. Ada Ya, tetap harus taat aturan ya, Bu ya. Iya, harus taat aturan itu gitu. Nah, tadi disampaikan kan satu hari bisa 100 botol ya yang terjual. Iya, Pak. Kemana aja itu, Bu? Itu rata-rata yang banyak itu saya yang rutin, yang paling banyak banter itu ada di Jalan Niaga, itu ada toko oleh-oleh, itu di Laja, di situ sana. tuh Itu paling banyak. itu ramai sekali di situ. Dia penjualannya yang bagus, itu yang pas waktu Covid itu memang sehari bisa 100 botol Di di situ situ. 100 botol. Iya, dari situ aja, dari toko itu aja. Kalau Terus, reseller kemana aja itu mereka menjualnya? kalau reseller itu banyak kan gini, ada yang mungkin dari pabrik, mungkin kayak ada pabrik casin gitu kan, itu dia mungkin entah masuknya mungkin di gilir gitu ya, itu kan mungkin masuknya nggak setiap hari, itu dia kalau masuk bawa kayak gitu, kalau masuk ke kerja dia bawa. Banyak juga gitu. Berarti di sana ya? Lumayan, tapi nggak ya masih belum nggak banyak banget gitu, tapi yang sini yang banyak itu memang di Jalan Niaga sama yang di Pupuk Kujang, Pak. Oh, ada. Kalau Pupuk Kujang itu ada kan perumahan di Pupuk Kujang itu ada reseller, dia yang
ini banget, Oh, dia aktif ya, aktif aktif banget ya, gitu. betul. Jadi mungkin nggak tahu tuh mungkin karena customernya itu kebanyakan orang Jawa atau bagaimana iya. itu yang saya kurang begitu, belum tahu iya. belum tahu suasana pasarnya Betul. gitu yang. Oke, sahabat UMKM, ternyata penggunaan reseller ini sangat efektif untuk menaikkan jumlah penjualan. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tadi tidak berani mencantumkan di label botol karena memang ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Artinya, industri rumah tangga, industri yang dibangun di dalam satu rumah ini harus tetap mendapatkan pembinaan dari dinas terkait supaya mereka tidak menyalahi aturan dan kemudian mereka bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan penjualannya. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya, baik Pak. Nah, apakah akan ada tambah varian baru mungkin? Kemungkinan itu ada, ya? Kemungkinan itu ada. Jadi kita selalu berinovasi Pak, kita selalu cari informasi, entah itu dari YouTube, entah itu dari TV, entah itu dari mana aja yang kira-kira ada apa mungkin ini mungkin untuk obat tradisional pakainya ini nih kayak gitu itu kita ya. pelajari, kita coba, iya. kita ini apa kita coba, mungkin ada teman atau saudara yang punya ini apa rasa yang sesuai yang jam itu kita cobain, coba dia minum ini gimana atau waktu di rasanya, Jawa gitu. Ibu punya latar belakang apa pembuatan jamu mungkin? Kalau latar belakang pembuatan sih rata-rata memang pada bisa ya Pak. Kalau sebenarnya kalau untuk jamu itu hampir semua orang Jawa itu sebenarnya bisa bikin gitu Pak. ya. Cuman yang beda itu untuk komposisi rasa mungkin Pak. Itu yang bisa mengena di lidah customer itu yang mungkin beda. Terus sama mungkin ke daya ketahanannya aja itu yang mungkin beda. Mungkin ada juga sama-sama bikin minuman botol gini tapi dia cuma tahan 1 minggu dalam pendingin. Nah, itu kalau juga ini ada. berapa lama Bu daya tahannya Bu? Kalau kita sebenarnya itu bisa tahan, kita udah tes itu bisa tahan sampai 2 bulan. 2 Kita bulan udah di lemari pendingin. Iya, kalau di luar misalnya dari masak terus kita botolin terus ditaruh di luar itu bisa tahan sampai 1 minggu 1 minggu tanpa masuk di pendingin gitu. Tapi kalau di pendingin itu bisa sampai 2 bulan. Namun kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kita hanya memberikan waktu expired itu cuma 1 bulan gitu untuk customer. Nah, kalau tadi Ibu jual di pusat oleh-oleh ya, terus ke mana reseller, itu sistemnya gimana Bu? Itu konsinyasi Pak. Oh, konsinyasi. Iya, Kalau konsinyasi. tidak habis 1 bulan tadi tarik ya, gitu. Iya. Tapi selama ini pengalaman kayaknya belum sampai 1 bulan gitu Sudah habis ya, sudah nambah lagi gitu. 2 minggu gitu, paling kita udah nambah lagi, paling 1 minggu, 2 minggu tuh udah nambah lagi. Ya jarang banget, mungkin ada juga yang sampai 1 bulan, tapi jarang sekali gitu. Itu aja mungkin tinggal 2 atau 3 dan itu pun masih bagus. Kita coba kita kasihkan sama yang ini Pak, yang mungkin yang jaga toko atau ke siapa gitu untuk diminum. Sahabat UMKM, back to nature. Artinya kita bisa menjaga imun dengan obat-obat tradisional atau empon-empon, bahkan sudah diteliti oleh para ahli bagaimana hebatnya empon-empon di Indonesia ini bisa menjaga daya tahan tubuh masyarakat. Nah, ini saya kira perlu dicontoh oleh kita bahwa Ibu Bekti beserta keluarganya mengangkat kearifan lokal untuk supaya terjadi imunitas di masyarakat dengan cara memproduksi empon-empon ini. Nah, Bu, Ya. apa harapan Ibu ke depan ini tentang produk yang Ibu buat ini? Harapan kami sekeluarga ya, terutama sih mungkin yang pertama kita itu pengen mengenalkan kepada
anak-anak milenial zaman sekarang yang tidak suka minum jamu ya Pak ya. Iya. Padahal ini adalah melestarikan budaya nenek moyang gitu. Betul. Jadi pengennya anak-anak itu mengenal jamu. Jangan sampai nanti jamu ini diakui negara lain gitu Pak ya. Jadi jamu ini bahkan ini adalah produksi Indonesia yang harus Betul. kita lestarikan, yang harus anak-anak milenial itu suka bahwa minum jamu itu tidak pahit, bahwa minum jamu itu enak, bahwa minum jamu itu menyenangkan, Dan menyegarkan, menyehatkan Oke, gitu Pak ya. sahabat UMKM, tujuan yang hebat bagaimana memperkenalkan minuman empon-empon atau jamu sejenis jamu ini kepada kaum milenial sehingga mereka juga bisa sehat ya, bukan minuman yang tidak menyehatkan tapi ini adalah minuman yang sangat menyehatkan. Dan ini mudah-mudahan saja cita-cita Ibu Bekti dan keluarga ini bisa terlaksana sampai kemudian ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan sampai nanti hak kekayaan intelektualnya atau hak patennya diakui oleh negara lain. Ibu terima kasih Ya, atas terima keterangannya. kasih. Mohon maaf Ya. mengganggu waktunya. Terima kasih Pak Dedi Iya. udah berkenan mampir di Ya, sama-sama. tempat kita. Iya. Sahabat UMKM, kekayaan lokal Indonesia tidak hanya dari kekayaan yang berbentuk minyak bumi, emas, dan lain sebagainya. Tapi ada yang luar biasa yang mungkin dulu menjadi sasaran penjajah untuk didapatkan, yaitu rempah-rempah. Nah, kenapa para penjajah dulu ingin mengambil rempah-rempah kita? Tapi sekarang kita tidak memanfaatkan rempah-rempah itu. Padahal itu adalah kekayaan yang luar biasa dari negeri kita. Luar biasa apa yang dilakukan oleh keluarga Ibu Bekti.